Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dengan channel Pemuda Malam bersama kami, yaitu akan melanjutkan video kemarin yang tentang membahas bahaya lisan. Bahaya lisan sendiri kemarin itu ada 12 poin penting yang kita bahas. Kemarin sudah kita bahas 6 poin. Sekarang kita lanjutkan dengan video 6 poin lagi. Sekarang kita mulai dari tema maraknya netizen-netizen yang mengomentari capres-cawapres saat debat. Nah, di situ terdapat netizen-netizen yang mengupload ke sosmed tentang debat para paslon 3 tadi. Para paslon tersebut sedang berdebat, netizen memotong videonya, apa yang digerak-gerikan dan apa yang diperdebatkan oleh paslon. Apakah itu pemotongan video tersebut bisa kita kategorikan benar atau salah? Nah, sekarang kita bahas tentang bahayanya hal semacam itu. Karena kita bisa ibaratkan sekarang ini sosmed itu bisa kita ibaratkan dengan ungkapan-ungkapan yang secara langsung. Oke teman-teman, sekarang kita mulai membahas poin yang ke-7, lanjutan dari poin-poin 12 yang kemarin. Nah, sekarang poin yang ke-7 itu menerangkan bahaya ingkar janji. Kalau menurut saya, ini kita bisa terapkan ke para paslon capres dan cawapresnya, karena mereka itu bisa jadi mengumbar janji-janji ketika akan menjadi. Ketika dia jadi, apakah janji itu ditepati apa tidak. Nah, kita membahas tentang ingkar janji. Ingkar janji itu apa? Ingkar janji itu bisa dikatakan bohong, bisa diartikan bohong. Ini merupakan salah satu bahaya yang terbesar yang diucapkan oleh lisan itu sendiri. Terkadang lisan itu ringan dalam mengucapkan janji, tapi hatinya tidak sinkron. Nah, teman-teman, ketika lisan itu berkata, tapi hati tidak sinkron dengan apa yang diucapkan, itu dapat mengakibatkan lisan itu ringan dalam menepati janji, dalam mengucapkan janji. Dalam mengucapkan janji, akhirnya mereka tidak bisa menepati janji. Karena itu ringan diucapkan di lisan, tapi hati menolak keras untuk melakukan. Nah, kita bisa bertendensi kepada ayat Al-Quran bahwasanya Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu atau penuhilah janji-janjimu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Kita bisa bertendensi kepada ayat Al-Quran tersebut supaya lisan kita itu tidak semena-mena dalam mengucapkan hal janji, karena itu terdapat bahaya yang sangat besar. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sekarang kita lanjut ke poin yang 8, yakni bahaya berkata dan bersumpah dusta. Al-kadhibu fil qawli wal yamin. Wa huwa min qabaihi dunub wa fawahishil uyub. Berkata dusta termasuk perbuatan yang sangat buruk dan perbuatan yang sangat keji, sehingga bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Maka jauhilah hal semacam itu, yakni bahaya berkata dan bersumpah dusta. Kalau bisa jangan sampai engkau melontarkan kata-kata yang dusta. Ini juga kita pandang poin yang ke-7. Sama dalam babakan ini sama, pembahasan ini sama. Lah di sini menurut Ismail bin Wasid bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia Ismail mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata pada saat khutbah. Perkataannya Abu Bakar niki pada saat khutbah. Maka si Ismail bin Wasid ini mendengar perkataan si Abu Bakar. Apa isi dari khutbahnya Abu Bakar? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami di tempat ini pada tahun pertama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Beliau bersabda, "Iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar." Nah, yang artinya jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta adalah perbuatan keji, sedangkan keduanya di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai dari Ismail bin Awsat. Nah, sekarang kita membahas tentang perkataan dusta, bahwasanya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Bahwasanya kebohongan itu adalah satu pintu di antara pintu-pintu munafik. Pesan saya teman-teman, di kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali ini tertulis jelas bahwasanya waqala alaihi salam, beliau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kanibu yang kusu ar-rizqa, yang artinya dusta itu akan mengurangi rizki. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, kalau teman-teman tidak mau rizkinya berkurang, jangan sampai engkau jadi orang yang kadhib. Jangan sampai engkau menjadi orang yang berbohong dalam berkata. Sekian poin yang ke-8 ini. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki poin ke-9. Yakni kita akan membahas al-ghibah, bahaya mengumpat. Al-ghibah ini bahayanya mengumpat. Sesungguhnya pembicaraan tentang bahaya mengumpat sangatlah panjang. Namun untuk mengawalinya kita perlu menguraikan tentang tercelanya bahaya tersebut. Di samping itu juga terdapat nas-nas agama yang berkaitan dengan menerangkan mengumpat. Sangat-sangat diterangkan. Banyak sekali bahkan ayat Al-Quran yang menerangkan mengumpat, bahayanya mengumpat. Ya, kita langsung saja kita masuk ke dalil yakni hadis saja. Kita mengambil hadis di sini ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullah subhanahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yufaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Di sini artinya adalah takutlah kalian semua
atau hindarilah mengumpat. Sesungguhnya mengumpat, sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Fa inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki yang berzina, wa yatubu fayatubullah, kok dia mau bertobat dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pintu tobat kepadanya. Wa inna sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfir lahu. Ketika dia sedang mengumpat, maka dia tidak akan diampuni sampai orang yang diumpatnya itu memberikan maaf kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abid Ad-Daun dan Ibnu Habibah. Nah, di sini kita terangkan hadis tadi bahwasanya ketika kita mengumpat seseorang itu kita tidak akan diterima tobatnya oleh Allah sampai orang yang kita umpat itu telah memberikan maaf kepada kita. Kita harus meminta maaf kepada yang kita umpat tadi, dan dia harus bersedia memberikan maaf kepada kita. Barulah Allah akan memberikan pintu maaf kepada kita. Bahaya kalau kita berbuat zina, kemudian kita bertobat, tobatan nasuha, Allah akan mengampuni kita. Tapi dengan catatan tidak boleh mengulangi lagi. Tapi kalau mengumpat, ini kita harus meminta maaf kepada orang yang kita umpat terlebih dahulu sampai mereka mau memaafkan kita. Barulah Allah akan memberikan pintu maaf kepada kita. Kita ambil satu dalil Al-Quran, yakni wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap pengumpat dan pencela. Quran surat Al-Humazah ayat 1. Menurut ayat Al-Quran tersebut, Al-Humazah ditafsirkan untuk atau diterangkan untuk bagi orang-orang yang mencela kehormatan manusia. Nah, itu adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang mencela kehormatan manusia. Anda bisa cari artinya yang lengkap di tafsir Jalalain. Buka Quran surat Al-Humazah tersebut lalu Anda pelajari. Nah, sekarang kita langsung membahas kategori-kategori mengumpat. Bahwasanya kategori-kategori mengumpat itu terdapat 3 macam, 3 kategori. Satu dari 3 kategori tadi. Yang pertama al-ghibah, yang kedua al-buhtan, dan yang ketiga al-ifku. Nah, di sini al-ghibah sendiri mempunyai arti adalah menceritakan sesuatu yang ada pada diri orang lain. Dalam kurung menceritakan dengan apa adanya. Jadi dia itu melakukan sesuatu perbuatan yang tercela. Nah, kita membicarakan orang tersebut, maksudnya perbuatan orang tersebut yang tercela tadi dibelakangnya. Dalam artian orang tadi itu tidak mengetahui, tidak tahu apa-apa. Dia bercerita berada di belakang. Yang kedua al-buhtan adalah membicarakan sesuatu yang tidak ada pada orang yang bersangkutan. Dia mengada-ngada bahwasanya kalau orang tersebut mempunyai aib. Nah, ini bisa terkategori atau terjerumus ke dalam fitnah. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tahu sendirilah artinya. Yang ketiga adalah al-ifku. Al-ifku sendiri adalah menceritakan sesuatu yang telah disampaikan kepada kita. Jadi dia itu curhat kepada kita tentang masalah aib aslinya.
Lah, ini berhubungan dengan poin yang di atas untuk merahasiakan, tentang menjaga rahasia, tapi kita umbar. Kita ceritakan kepada orang lain, itu adalah al-ifku. Tiga-tiganya ini adalah bahaya lisan yang sangat-sangat bahaya. Tadi saya sudah terangkan bahwasanya Allah tidak akan membukakan pintu maaf ketika belum mendapatkan maaf dari orang yang bersangkutan tadi. Nah, 3 kategori tersebut sudah saya jelaskan. Untuk poin ke-8 ini saya cukupkan. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke poin yang ke-9, yakni bahaya mengadu domba. An-namimah bahasa Arabnya. An-namimah sendiri itu adalah adu domba. Hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, yakni orang-orang yang selalu mengadu domba dan yang selalu memecah belah persaudaraan orang Islam. Ya, di situ Allah sangat benci kepada makhluk-makhluk yang sering mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di sini di kitab Ihya Ulumuddin tertulis ala ufm wa qala sallallahu alaihi wasallam ala ukmirukum bisyirarikum qalu bala qala al masyauna bin namimah al mufsiduna bainal aibah al baguna lil barra'il aib. Di situ hadis menerangkan bahwasanya, sukakah aku beritahukan kepadamu orang yang paling jelek di antara kamu? Qalu bala, mereka para sahabat menjawab, bala, baiklah atau nggih. Ngoten bahasa Jawane nggih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, bersabda, al-masyauna bin namimah al-mufsiduna bainal ahibah al-baguna lil barra'il aib. Yani orang yang kesana kemari mengadu domba, yang merusak di antara para kekasih dan orang-orang yang mencari aib orang yang tidak bersalah. Hadis riwayat Ahmad. Itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sering mengadu domba. Maka jauhilah mengadu domba, karena hal semacam itu dapat mengakibatkan pertengkaran antar persaudaraan sesama umat Islam. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang ke-10, yakni kalamudil lisana. Ini bahayanya perkataan berlisan dua. Ini berlisan dua sendiri, orang yang mempunyai dua lisan, ia sering mondar-mandir ke sana kemari di antara dua orang yang saling bermusuhan atau yang saling berdebat. Ia mendatangi si A dengan bilang hitam, tapi ketika dia mendatangi si B, dia bilang putih. Nah, orang ini bisa dikategorikan orang yang mempunyai dua lisan. Jadi, kita itu jangan sampai menjadi orang yang mempunyai dua lisan. Karena apa? Karena hal semacam itu bisa mengakibatkan permusuhan, bahkan terjadinya peperangan antar persaudaraan. Ya, di sini diterangkan hadis qala Umar bin Yasir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia itu mempunyai dua lisan, maka dia nanti di hari kiamat akan mempunyai dua lisan dari api neraka. Nah, di situ bahaya, memang terdapat suatu bahaya yang sangat besar bagi orang-orang yang mempunyai dua lisan. Orang tersebut jelas mempunyai sifat munafik. Oke teman-teman, kita memasuki poin yang ke-11, yakni al-madhu, bahaya memuji. Pada umumnya, memuji itu memang hal yang baik.
namun ada kalanya dilarang. Wa huwa manhiyun anhu fi ba'dil mawadi'. Memuji itu dilarang di dalam beberapa tempat. Terus wal madhu yudkhiluhu sittu afatin. Di dalam pujian tersebut terdapat 6 yang mencelakakan. Yang al-arba'un fil madih wasnatani fil mamduh. 4 itu tertera pada orang yang memuji, 2 itu tertera pada orang yang dipuji. Fa'ammal madih fal'ula. 4 tadi yang tertera kepada orang yang memuji, kita akan menerangkannya. Yang pertama, fal'ula annahu qad yufritu fayatahi bihi ila kadib. Bahwasanya orang yang memuji tersebut biasanya atau terkadang sampai melewati batas sehingga dia memasuki ranah kebohongan. Dia tidak sadar sampai masuk ke ranah kebohongan. Jadi dia itu sampai mengungkapkan pujiannya itu sampai berbohong-bohong yang tidak ada tertera pada diri orang yang dipuji. Nah, itu terdapat suatu kecelakaan. Dia berani sampai mengucapkan suatu kebohongan. Maka jangan sampai Anda melakukan hal semacam itu. Jangan sampai Anda kelewat batas. Di sini diterangkan qala Khalid bin Ma'dan. Beliau Syekh Khalid bin Ma'dan berkata, man maddaha imaman au ahadan bima laysa fihi ala ru'usil ashhad ba'athahullahu yaumal qiyamah yata'atsaru bilisanihi. Yang isinya yakni barang siapa yang memuji imam atau memuji seseorang di depan orang banyak dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Dia itu memuji, tapi pujian tersebut tidak terterap di dalam diri orang yang dipuji. Pasti pada hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah dengan tergelincir disebabkan oleh lidahnya. Nah, di sini kita cerna perkataan Syekh Khalid bin Ma'dan bahwasanya jangan sampai memuji orang yang berada di hadapan orang banyak sampai melebihi batas. Sekarang kita memasuki poin yang kedua, yakni bahayanya bagi orang yang memuji. Wasaniyah annahu qad yudkhiluhu ar-riya fa innahu bil madhi mudhirun lil hubbi. Bahwasanya memuji sering sekali kemasukan riya. Orang yang memuji seringkali dimasuki sifat riya, sebab dengan memuji ia menampakkan rasa senang. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa senang itu dan tidak bisa meyakini semua apa yang dikatakan. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang yang cinta, yang sangat-sangat cinta, dia itu mengungkapkan apa yang dirasa senang sampai dia itu tidak meyakini omongannya sendiri. Nah, seperti itulah orang-orang yang kemasukan sifat riya. Dengan demikian, maka ia akan menjadi orang yang riya, yang munafik karena lebih condong kepada basa-basi. Nah, basa-basi tersebutlah yang mengakibatkan ia mendapatkan suatu bahaya memuji bagi orang pemuji. Sekarang poin yang ketiga, bahaya orang yang memuji. Asalisa annahu qad yaqulu ma la yatahaqqaqu wa la sabila lahu ila ittila'i alaihi. Kadang-kadang mengatakan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Ia memuji seseorang tapi tidak dapat dibuktikan. Nah, itu bahaya. Diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki lain berada di dekat Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, faqala lahu alaihi salam, waihaka qata'ta unuka sahibika law sami'aha ma aflaha. Yang artinya, celakalah kamu telah memotong leher temanmu. Seandainya ia mendengarkan, pasti ia tidak merasa senang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, andaikan seseorang dari kamu harus memuji temanmu, hendaknya ia berkata, menurut perasaanku, si fulan begini, aku tidak bisa memastikan si fulan itu demikian. Karena perhitungan seseorang itu di tangan Allah jika ia mengetahui dia seperti itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita tahu bahwasanya ketika kita memuji seseorang itu ala kadarnya saja, jangan sampai kita sampai melebihi batas, sampai terjadi suatu kebohongan dan lain-lain dan seterusnya. Nah, sekarang kita memasuki yang keempat, bahaya bagi orang yang memuji. Ar-rabi'ah annahu yufarrihu al-mamduhi wa huwa dhalimun aw fasikun wa dzalika ghairu jaizin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saya terangkan terlebih dahulu. Kita terangkan yang nomor 4. Bahwasanya terkadang orang yang dipuji itu merasa senang, sedangkan orang yang dipuji adalah orang dolim atau orang fasik. Memuji orang dolim atau orang fasik itu tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaghdabu idza mutiha al-fasik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka jika orang fasik dipuji. Nah, jangan sampai kita itu gampang-gampang memuji kepada orang lain. Karena apa? Karena takutnya nanti orang yang kalian puji itu adalah orang-orang zalim atau orang-orang yang fasik yang mereka semua itu senang dengan pujian. Hasan Al-Basri berkata, Man da'a li dzalimin fitulil baqa' faqad ahabba ayyasiyallahu ta'ala fi ardihi. Wa dzalimu al-fasik yang bagi ayyudzamma liyaktamma wa la yumta'u liyafroha. Barang siapa yang mendoakan orang zalim panjang umurnya, maka ia benar-benar menyukai orang zalim itu untuk durhaka kepada Allah di muka bumi. Orang zalim yang fasik hendaknya dicela agar ia bersedih hati dan janganlah dipuji karena ia akan merasa senang dengan kezalimannya. Nah, itu 4 perkara terdapat bahaya bagi orang yang memuji. Jadi jangan sampai engkau melaksanakan pujian hal semacam itu. Nah, sekarang kita memasuki bahaya pujian bagi orang yang dipuji. Itu tadi ada 2. Yang pertama annahu yudisu fihi kibron wa ijaban wa huwa muhlikani. Menimbulkan rasa sombong dan berbangga diri. Engkau pun tahu bahwa sifat sombong dan berbangga diri itu merupakan penyakit hati yang sangat besar dosanya. Allah tidak suka terhadap orang yang sombong, sedangkan pujianmu kadang-kadang dapat membangkitkan sifat sombong kepada orang yang engkau puji. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi jangan sampai engkau memuji orang itu di hadapan orang banyak. Takutnya nanti orang yang dipuji itu mempunyai sifat sombong dan berbangga diri. Yang kedua, asani huwa annahu idza usniya alaihi bil khair fariha bihi wa fadara wa radiya an nafsi. Wa man ajaba bi nafsi qalla tashammuruhu wa inna ma yatashammaru lil amal ma yara nafsahu muqassiran. Yang kedua, dengan dipuji kebaikannya, maka orang yang dipuji merasa senang, lalu ia menjadi lemah dalam mengabdi, beribadah kepada Allah. Barang siapa yang membanggakan dirinya, pasti ia akan teledor dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah. Karena ia rajin beramal tetapi disebabkan oleh riya itu sendiri.
Dan itu semua diakibatkan oleh sebab dipuji orang. Apabila lidah telah mengucapkan pujian kepada seseorang, maka ia mengira bahwa orang yang telah menemukan kedudukannya itu sudah tinggi, sehingga membahayakan orang yang dipuji. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qata'ta unuka sahibika lau sami'aha ma'aflaha." Kamu telah memotong leher temanmu, seandainya ia mendengarnya pasti ia tidak suka. Di sini terdapat hadis yang sangat menarik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau masya rajulun ila rajulin bisikinin murhifin kana khairal lahu min an yuthniya alaihi fi wajhihi." Apabila ada seorang laki-laki berjalan menuju orang laki-laki lain dengan membawa pedang yang sangat tajam, maka dia itu lebih baik daripada orang yang memuji tapi mempunyai dua wajah. Nah, di sini sangat bahaya sekali orang yang mempunyai dua wajah ketika ia memuji. Bahkan di hadis ini menerangkan lebih baik orang yang membawa pedang yang sangat tajam daripada orang tadi datang membawa pujian dengan mempunyai dua wajah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua terhindar dari bahaya lisan ini sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, karena sangat sulit untuk mencegah lisan dari sifat-sifat yang telah saya uraikan dari atas sampai terakhir tadi. Sebaiknya sebisa mungkin kita menjaga lisan kita. Apabila kita tidak bisa mengucapkan hal yang positif, lebih baik engkau diam. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekian dari saya, channel Pemuda Malam. Apabila saya terdapat kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Insya Allah kita akan membuat video-video selanjutnya tentang ngaji milenial. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.